sama aku. Jadi ini adalah konten pertama aku setelah aku bikin YouTube. Oke, jadi aku mau sharing pengalaman aku tentang gimana sih caranya aku tuh diet gitu. Dulu sekitar 4 bulan, kurang lebih 4 bulan yang lalu itu berat badanku sekitar 63 kilo gitu. Tapi sekarang bisa jadi 50 kilo. Apa aja sih tips-tips, bukan tips sih, kayak apa aja sih yang aku lakuin selama aku tuh diet gitu. Oke, tapi sebelum itu kalian boleh klik subscribe dan lonceng biar kalian dapat notif kalau aku upload video baru. Awalnya aku tuh kayak cuman aku tuh nggak peduli gitu sama berat badan aku tuh berapa, terus pola makan aku juga nggak pernah atur segala hal apa yang aku makan. Jadi aku mau makan, ya aku makan aja gitu. Tapi lama-kelamaan kok kayak aku tuh makin berat, makin nggak pede aja jalan. Terus akhirnya waktu itu sih aku memutuskan untuk bener-bener diet. Tapi ya banyak godaan, banyak banget gitu. Dari yang mulai nggak tahan makan, terus kayak males olahraga dan lain sebagainya. Tapi diet yang aku lakuin kali ini tuh bener-bener cukup simple sih, karena dalam jangka waktu sekitar 4 bulan aku udah turun sekitar 10 kiloan dari 63 sampai 52 dan sekarang. Jadi hal pertama yang bener-bener aku lakuin buat proses diet aku ini adalah niat. Aku bener-bener niat buat diet. Yang kedua adalah aku tuh olahraga. Tapi aku olahraganya itu nggak yang kayak rutin tiap sore lari atau mungkin sepedaan atau kayak gitu, enggak. Aku nge-gym juga enggak. Jadi aku tuh olahraganya tuh kalau aku mau. Mungkin bisa 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Ya semut aja sih gitu. Aku olahraganya tuh biasanya aku lari di stadion. Jadi aku ngelilingin paling 2-3 kali aja. Terus itu juga nggak setiap hari, kayak yang aku bilang tadi, mungkin ya cuma 3 hari sekali, 2 hari sekali kayak gitu. Tapi semakin kesini semakin kayak aku tuh ngerasa kalau perubahan di diri aku tuh kayak kurang banget gitu. Kayak yang harusnya, misal yang harusnya 1 minggu tuh turun 0,5 kilo atau mungkin bisa jadi sekilo, tapi aku tuh kayak stuck aja gitu. Terus habis itu nggak cuma olahraga, aku ningkatin ke pola makan aku ngatur pola makan aku. Dulu kan aku makan tuh kayak 1 piring penuh gitu, aku habisin sendiri dan waktunya itu bener-bener nggak aku atur. Kayak aku lapar nih, ya udah aku makan aja gitu. Kalau sekarang sih nggak, aku nyoba buat kayak ngurangin porsi makan aku. Yang dulunya aku makan misal bisa 3 centong dalam sekali makan, itu aku kurangin jadi setengah. Itu bener-bener aku potong setengah, itu nasi pangkas setengah, dan lauk kayak lauk sayur itu aku ambil secukupnya gitu. Awalnya sih emang sulit banget harus motong makanan yang biasanya udah kita makan, dan itu ngefek banget ke perut. Karena waktu aku jalanin itu tuh kayak perutku tuh ya sakit, kayak yang punya mah mungkin bisa mahnya kambuh gitu. Kalau aku kan emang punya mah, jadi ya kambuh mahnya kayak gitu. Sampai mungkin berjalan sekitar 2 mingguan aku motong makanan, porsi makan aku itu, dan aku bener-bener gak kuat di situ. Bener-bener gak bisa banget harus motong makanan itu. Selain karena emang aku udah terbiasa makan cukup banyak, kegiatanku tuh emang bener-bener padat banget. Terus akhirnya aku kan pengen cepet, kayak udahlah pengen cepet turun berat badannya. Terus aku nyoba buat beli obat diet kayak gitu. Aku udah nyoba beberapa merek obat diet yang berbeda-beda, dan itu sama sekali nggak ngefek di tubuh aku sama sekali. Ya mungkin aku setelah aku minum ya turun sih, turun sekilo 2 kilo. Tapi itu cuma sementara guys, nggak bisa kayak yang permanen. Misal aku minum nih, ya nanti aku turun. Tapi kalau aku nggak minum, aku jadinya naik lagi berat badan. Setelah itu tuh kayak aku tuh males banget buat diet lagi, karena percuma segala macam diet ku lakuin tuh kayak ya nggak ngefek ke tubuh aku. Aku juga pernah ngelakuin diet IU, dan itu tuh bener-bener ekstrim. Kalian tahu kan diet IU tuh gimana? Itu emang turun 3-4 kilo selama 5 hari. Tapi habis aku makan nasi, berat badanku tuh balik lagi tuh kayak kemarin naik. Dan akhirnya aku balik lagi ke diet yang aku lakuin di awal tadi, yang ngurangin porsi makan. Tapi aku nggak langsung ngurangin setengah, karena ternyata itu tuh bener-bener kesalahan. Kalau aku langsung ngurangin setengah, itu tuh ya bikin ngefek kan ke perut aku tadi. Jadi aku coba buat ngurangin 2 sendok dulu, 2 sendok makan. Selanjutnya setelah 3 hari baru aku ngurangin 3 sendok. Terus hari berikutnya 4 sendok, 5 sendok, sampai pada akhirnya aku bisa ngurangin setengah porsi.
aku lanjutin diet itu tuh sampai bertahan sekitar sebulan 2 bulan, dan akhirnya kayak terbiasa gitu, perutku tuh terbiasa nerima makanan yang sedikit. Selain porsi makan, aku juga kayak yang ngatur waktu aku makan, jam berapa gitu aku harus makan. Dan itu tuh bener-bener aku lakuin tepat banget di jam itu gitu. Jadi aku tuh sarapan jam 6 sampai jam 7 pagi, sekitar jam itulah. Terus untuk makan siangnya aku makan mulai dari jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 siang gitu. Terus untuk makan malam, aku sih bebas sih. Dari sore gitu aku makan malamnya bisa sore atau mungkin jam 6, tapi nggak lebih dari jam 7. Dan pengaturan waktu makan itu aku lakuin selama aku diet. Ya bisa dibilang selama sebulan atau 2 bulan itu ya aku lakuin kayak gitu. Dari porsi makan sampai waktu makannya kayak gitu. Akhirnya aku menemukan penurunan berat badan yang menurut aku itu tuh bikin aku tuh puas banget. Dari yang awalnya itu aku kan 63, terus turun deh ke 60, terus turun lagi 57, terus 55, 53, 52, dan akhirnya sampai aku yang sekarang kayak gitu. Jadi setiap orang itu kan hormonnya masing-masing ya, itu nggak bisa disamaratakan. Misal aku menggunakan cara diet aku yang kayak gini, dan aku bisa turun 10 kilo ya, sekitar 10 kilo dalam jangka waktu 4 bulan. Itu belum tentu kalau misal kalian lakuin dan kalian bisa turun kayak aku kayak gitu. Itu tergantung dari diri kalian sendiri, terus gimana komitmennya kalian itu buat menjalankan diet. Jadi kalian itu tuh harus mengerti kondisi tubuh kalian. Apakah kalian itu kuat buat jalanin diet kayak yang aku jalanin, atau mungkin kalian lebih enaknya diet yang kayak misal diet ekstrim, diet ayu kayak gitu. Tapi kalau diet ayu tuh kalau menurut aku tuh kurang efektif buat tubuh, karena memang dia penurunan berat badannya tuh bisa signifikan, cuman kayak naiknya lagi tuh juga gampang banget gitu. Jadi selama aku menjalani proses diet aku ini, aku tuh ngasih reward buat diriku sendiri. Jadi dalam 1 minggu itu aku harus ada 1 hari libur yang bener-bener aku tuh boleh makan semuanya yang aku pengen, minum semua yang aku pengen gitu. Jadi kayak aku tuh semangat gitu. Nah, selama 1 minggu aku menjalani proses diet yang cukup melelahkan, akhirnya aku dapat hari libur yang aku boleh makan semua hal kayak gitu. Iya sih, makan semua hal, tapi bukan berarti makan temen juga ya. Oke, kayaknya itu aja deh yang bisa aku bagi ke kalian tentang pengalaman diet aku gitu. Dan untuk kalian yang mau diet, semangat, pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Thank you guys sudah dengerin tips diet dari aku hari ini. Satu lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian bisa ngikutin tips trik dari aku selanjutnya. Bye bye.